wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Untuk teman-teman semua, selamat malam. Hari ini Jumat, ya, tanggal 3 Desember jam 00.20. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik teman-teman, untuk kabar hari ini dalam video kali ini, kondisi pasar pada malam hari ini di jam 00.21, jam setengah 1 ya teman-teman ya. Keadaan Bitcoin sekarang 816.789 rupiah. Lalu Litecoinnya ya pastinya berdampak ya untuk koin-koin micinnya juga, dan ada yang sampai 10% penurunannya ya. Lalu ada juga yang altcoin ini 10%. Jadi memang pasar sekarang ini sangat menjenuhkan ya teman-teman ya. Sebetulnya memang kalau dilihat dari tanggal ya, biasanya itu suka tanggal muda-muda begini biasanya dia pada hijau semua ya. Nah, kalau di sini hanya ada ya Cardano itu naik 7,87%, dan Alpaca juga 2,25%, BCD 0,79. Ada beberapa yang meski saya sampaikan pribadi saya sendiri ya teman-teman ya, untuk cryptocurrency ini memang tidak ada yang memang ada yang cepat ya untuk kita memperoleh profit, tapi juga memang ada yang tidak mempunyai profit lama ya gitu. Nah teman-teman, untuk kita sadari ya bersama bahwa pasar kripto ini memang fluktuatif dan tidak perlu lagi dibahas lagi ya teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, aktivitasnya itu beresiko. Kenapa beresiko? Memang tidak ada fisik. Maksud dari tidak ada fisik ini memang kalau kita berinvestasi itu seharusnya memang teman-teman harus bisa memilih ya. Kalau misalnya dalam berinvestasi itu ya harusnya harus ada fisik ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman melihat teknikal di luar mengenai kripto ya, lalu membaca candlestick dan sebagainya, teman-teman terbuai dengan tutorial yang ada di YouTube. Kalau saya pribadi sih ya, kalau kita berinvestasi itu lebih baik kita menggunakan fisik ya. Contohnya kalau ada sebidah tanah ya, dan ketika kita mempunyai uang yang cukup ya, kenapa
kenapa tidak kita tidak membelinya gitu. Dan itu memang fisik gitu kan, ada tanahnya seperti gitulah ya teman-teman ya. Dan suatu saat nanti juga tanah yang tadinya kita beli di harga sekian ya, itu bisa mencapai profitnya itu mungkin kalau kita jual lagi ke yang lain di harga di tahun-tahun berikutnya itu akan berubah gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi besar gitu, lebih baik jangan di sini gitu teman-teman ya, karena memang banyak berita-berita yang bad newsnya itu kurang kurang baik gitu kan. Nah, hal yang harus kita lakukan begini teman-teman ya. Kalau saya pribadi itu contoh misalnya kita coba untuk memasuki market Bitcoin lah ya. Nah, di dalam Bitcoin ini kan harganya itu 800 itu tinggi sekali ya teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi itu tinggi. Tapi kalau misalnya teman-teman kita bisa membeli di 12.000 ya, 10.000 di Indodex ini bisa sebetulnya, tapi memang kecil nanti untuk profitnya. Tapi teman-teman lebih baik kecil ya dibandingkan kalau kita menginvestasikan semua modal kita itu di salah satu koin ini gitu kan. Nah, mungkin ini sih tergantung teman-teman juga gitu kan. Kalau teman-teman memang menyadari bahwa resikonya sangat tinggi dan memang siap untuk harga dengan fluktuatif dan bahkan bisa jadi nol gitu kan teman-teman, kalau udah siap sampai segitu berarti teman-teman udah memang siap mental gitu kan. Nah, jangan sampai ketika kita masuk ke market seperti ini teman-teman menggunakan dana pinjaman ya, dana-dana yang mungkin yang seharusnya dibutuhkan di kehidupan kita itu dipakai ke sini gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu nafsu lah, jangan terlalu nafsu. Jadi logika saya pribadi begini teman-teman. Di harga 817 ini betulnya itu sangat tinggi sekali. Kenapa tinggi? Karena memang dia nggak punya fisik teman-teman, nggak punya fisik ya, nggak punya, istilah kasarnya itu dia nggak ada perusahaannya, dia nggak kalau kita beli emas ya adalah sebatang emasnya gitu kan, ada fisiknya. Tapi kalau ini kan tidak. Jadi ini sebelumnya game, kalau menurut saya game para cukong. Kenapa sebut game para cukong? Seperti begini teman-teman. Kalau trader biasa ya, trader pemula itu biasanya dengan melihat 2,91% ini memang tuh harganya anjlok ya, turun ke bawah. Nah, ini cukong sudah siap serok di harga bawah seperti ini ya teman-teman, karena dia nggak punya barang. Jadi dia nggak punya barang, modalnya memang gede, modalnya besar. Jadi cukong-cukong ini nanti dia akan serok di harga yang paling terbawah, dan dia tentunya dia punya modal gede ya. Nah, untuk kita nih yang bermodal dikit dengan kondisi seperti ini yang namanya hold, pasti kalau misalkan teman-teman ada yang membeli di sekitar sini lah ya, sedangkan kondisi market ada di sini sekarang. Nah, cukong ini dia akan menunggu di harga yang paling terbawah untuk hari ini. Cukong siap mangap di sini nih.
Nah, kalau misalkan harga ini turun lagi ke bawah, ada cukong lagi. Ya, paus namanya. Paus itu ya mungkin ya modal paus itu kan memang modal besar ya. Modal besar. Jadi ketika barang ini sudah tidak ada gitu kan. Tidak tidak ada stoknya kurang gitu kan. Bahkan yang beli di sini dia akan menjual di sini. Karena memang nanti dia akan serok lagi di bawah. Itu logika saya ya teman-teman ya. Nah lalu cukong ini ngelepas nih sini nih ya. Biasanya cukong itu melepas di harga yang paling tertinggi. Misalkan di hari ini tanggal sekian ini cukong akan melepas di harga yang seperti ini. Kenapa? Nanti dia akan dump ke bawah. Karena dia akan membeli di sekitar sini. Dia tarik, dia tahan ya. Lalu di sini dia mungkin ada cukong lagi yang menjual, lalu dia dump ke bawah. Dia naik lagi, diserok lagi sama cukong lagi di sini, lalu dia naik lagi ke atas. Ya, seperti itulah teman-teman. Di yang hold kecil pastinya dia akan tidak kuat gitu, tidak kuat dengan kondisi market seperti ini. Nah tentunya mungkin teman-teman harus punya strategi ya, supaya strategi misalnya teman-teman akan membeli setelah lihat candlestick yang berwarna merah ini ya. Nah teman-teman bisa beli di area sini ya. Nah, ingat modal teman-teman itu jangan digunakan semua, tapi 30% itu teman-teman bisa beli di area seperti yang saya tunjuk ini ya. Sini nih. Nah, ketika cukong dia beli ya, dia akan nahan lalu stok barang itu kan berkurang ya. Karena memang sudah beli di sini banyak. Nah, ya kebetulan yang stok barang itu sedikit, maka dia akan naik ya. Maka dia akan mengalami kenaikan. Kenapa? Memang stok barangnya sudah terbeli di sini, di daerah sini. Nah, lalu dia akan naik lagi. Nah, di sini biasanya cukong-cukong itu akan menjual. Ini yang cukong kecil nih ya, teman-teman ya. Karena memang melepas barangnya lah. Karena kalau modal besar itu di daerah sini dan beli di sini tuh besar ya keuntungannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ketika misalnya banyak edang yang lepas di sini. Nah, ini dia akan sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit melepasnya. Jadi nggak langsung. Kalau ini kan dia melepasnya di sekitar sini, dia akan melepas ya barangnya, lalu dia akan dump ke bawah. Nah, di sini sudah siap karena ada backup-annya. Di sini misalkan cukongnya itu 1 miliar ya, 1 miliar modalnya ya, 500 juta dia lepas, lalu dia beli lagi di daerah sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi strateginya kita lihat ke ke bawah ya. Kalau misalnya teman-teman mau melihat market ini, kita bisa di advance chart ini ya teman-teman ya. Di semua cukong-cukong itu kan ketahuan di mana dia posisinya. Ya, nanti di atas itu ada advance chart. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Oh, market depth chart ya. Yang ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kadang dia cukong juga, dia akan menggunakan robot juga. Kalau nggak robot dia bisa manual juga, tapi setidaknya kita sudah mengetahui bahwa cukong itu keberadaan di area berapa. Oke teman-teman, kita bisa lihat yang market beli dan market jualnya. Dan di sini Indodax yang bisa melihat ya, di exchange itu bisa melihat mana saja yang pembeli terbesar dan penjualan paling terbesar. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk ke sini ke market depth chart ini, teman-teman bisa lihat market beli dan market jual.
Nah ini nanti data-datanya akan ditampilkan di sini. Oke teman-teman ya. Ini harga belinya. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ini 700 juta ya. Itu di harga ada yang beli itu di harga berapa ini? 816. Nah ini teman-teman ya. 816. Nah ini. Itu hampir 1 miliar ya. Ya setengah miliar lah. 734 juta. Dia udah nunggu nih. Nah, kita pasang di sini saja teman-teman. Tapi dia juga suka posisinya suka berubah. Dia suka masuk lagi ke era sini. Lalu dia juga masuk lagi bisa ke sini. Nah, jadi kalau teman-teman ingin kontrol yang mana cukong dan yang mana paus ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita lihat di sini stok barangnya kecil-kecil. Di sini ada yang 3 miliar, ini cukong juga nih. Lihat teman-teman ya. Hampir 3 miliar ya dia nunggu di apa? Di kisaran 813 juta. Di 3 miliar inilah teman-teman harus bisa mengetahui, oh ternyata kita akan memposisikan harga itu di era sini saja, di bawah ini. Jangan di atas ini teman-teman. Oh di atas di sini dia bisa naik ke atas ya. Kita akan tertinggal juga sama cukong tersebut. Nah, lalu kita lihat lagi di harga 812 itu juga ada yang 190. Nah, ini seperti inilah teman-teman ya. Kalau kita sudah menganalisa langsung real time seperti ini, teman-teman bisa mengopen posisikan itu jangan sampai di atas ini teman-teman. Kenapa? Memang ya kita kan maunya kan titik aman. Ya titik aman supaya, nah kalau kita logikanya dia ya nggak sampai-sampai misalnya kan, kita nggak bakalan nyampe kalau misalkan di harga sekian, ya pasti bakalan nyampe teman-teman, karena memang dia pembeliannya itu besar, hampir 3 miliar lebih kan. Ya kita tunggu saja ya, kita tunggu saja di sini, di era sini ya, di era sini nggak apa-apa, yang penting kan uang kita aman. Nah lihat lagi ke bawahnya, ada lagi nggak ya, ada 1 miliar lebih itu di 8110. Nah ini teman-teman, nah ini lalu ini seperti itu ya teman-teman ya. Ini paus-paus ya teman-teman, cukong-cukong lah gitu. Kita lihat di harga belinya nih teman-teman. Nah supaya ngedrop dia, supaya down ke bawah, supaya cepat ke bawah ya, kita lihat harga jualnya. Mungkin dia ngedam ya, ngehold, dia nggak tentuin harga, tapi dia hold ya. Lalu ketika dia memang sudah saatnya untuk melepas barang, itu biasanya cukong-cukong itu langsung gitu, maksudnya langsung apa namanya, open posisi itu untuk menjual. Ini harga jualnya teman-teman. Nah market jualnya itu di harga 816 itu ada 3 miliar. Nah ini pasti berarti kita bisa mengopen posisikan itu di atas inilah ya teman-teman, di atas posisi yang 3 miliar itu. Nah yang teman-teman kan bisa lihat ya, dia akan tidak ada ya yang tadi yang 3 miliar. Kenapa? Memang dia menggunakan sistem sistemnya robot, jadi dia akan otomatis untuk mengalihkan ya, mengalihkan. Kita lihat yang 3 miliar tuh yang di mana lagi dia, atau dia dibatalkan gitu kan, dibatalkan. Oke yang 3 miliar tuh di 822 sekarang. Kita lihat tadi yang itu ada di atas ya, tapi dia sekarang ada posisi di sini. Nah, emang dia tuh biasanya robot yang mainnya seperti itu teman-teman ya. Mungkin kita kalau melihat pergerakan real time untuk jual beli ini di sini ya teman-teman ya. Jadi kita tahu mana yang cukong, yang mana yang paus ya, paus.
kita bisa lihat di open posisi seperti ini. Ya mungkin begitu teman-teman ya, karena videonya udah 20 menitan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf bila suaranya kurang besar ya, karena memang malam ya. Jadi mohon maaf bila videonya ya tidak memuaskan hati teman-teman semua gitu kan. Kita tetap berusaha untuk mencari ilmu trading ini ya, setidaknya autodidak ya. Autodidak itu lebih mudah dipahami ya, dibandingkan kita mencari apa namanya ya, nama itunya teknikal dan ini ya, garis lagi itu kan nggak memusingkan kita. Tapi kalau kita cari ilmu dengan logika kita sendiri ya, mungkin bisa kita terima gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.